Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Afida Putri Pradani SPD, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 25013801776. Saya akan melaksanakan konseling individual di MTSN 3 Kota Batam di ruang bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yuk silahkan masuk nak. Iya Bu. Silahkan duduk ya. Oke, alhamdulillah. Alamin kita bisa ketemu nih. Kabarmu gimana nak? Kabar saya alhamdulillah baik Bu buat hari ini. Ya gitu Bu. Saya udah tadi kan Bu saya belajar. Kegiatanmu itu hari ini? Iya Bu. Apa saja coba? Ingin tahu Ibu. Dari pagi kan Bu, sholat subuh, terus saya persiapan mau ke sekolah Bu. Terus di sekolah saya belajar Bu tadi. Terus sama siapa di kelas belajarnya? Belajarnya sama Bu Ilma Bu. Kamu Bu Ilma? Iya Bu. Materi apa, tentang apa nih? Materinya bahasa Indonesia Bu. Itu kayak ngebuat karya ilmiah gitu Bu. Jadi per kelompok kita disuruh eksperimen gitu tentang sesuatu. Nanti kita disuruh membuatkan data dari itu Bu. Tentang apa ini eksperimen yang disuruh Bu Ilma sama kelompok? Kalau yang kelompok kami kerjakan Bu, itu soal tumbuh kembangnya kecambah gitu Bu. Kecambah? Ya Bu, kalau kena matahari sama yang nggak kena mataharinya itu perbedaan pertumbuhannya gitu Bu. Itu yang ditanyain Bu. Oh alah, terus kira-kira bahannya apa sih Bu? Belum pernah soalnya praktek kayak gitu. Oh, kalau bahannya biasanya kami pakai kapas dikasih air Bu, terus yang ditaruh kacang hijau itu Bu. Oh kayak gitu ya. Iya, Bu. Nanti langsung tumbuh kecambah Iya gitu. Bu. Nanti dia jadi kecambah Bu. Satu kelompok satu atau kamu praktek sendiri-sendiri gitu nanti? Dia per kelompok Bu. Jadi di kelas ada beberapa kelompok. Nanti disuruh buat yang beda-beda Bu. Asik lah ya kalau Iya, jamnya Bu. Bu Ilma ya praktek-praktek. Emang abang suka ya yang praktek-praktek kayak gitu? Suka Bu. Kayak praktek-praktek menurut saya seru Bu. Saya lebih suka yang kayak gitu. Bahasa Indonesia, pelajaran lain ada nggak? Kan banyak tuh yang nggak praktek. Pelajaran lain kayak tadi Vicky Bu, belajar sama Pak Aris. Itu juga seru Bu, cara Pak Arisnya ngajar. Itu kayak ya jadi suasananya jadi cair gitu Bu. Oh iya? Jadi nggak bosan di kelas Bu. Oh, itu kalau hari ini. Ini Iya, Bu. hari Kamis lah Iya, Bu. ya. Kalau hari-hari lain gimana itu? Hari-hari lain ya menurut saya cukup senang Bu kalau di sekolah karena kayak guru yang ngajar di MTS juga alhamdulillah gurunya baik-baik Bu. Terus kalau untuk teman-temannya bisa dibilang baik-baik, sopan-sopan juga Bu. Oke, sopan semua, gurunya baik, temannya baik semua. Iya, Bu. Sebenarnya nyaman ya? Iya Bu. Sekolah nyaman di sini? Nyaman Bu. Nyaman, oke. Ya, sebelumnya pernah atau enggak Bang? Abang ngobrol berdua dengan ibu di ruang konseling kayak gini pernah atau belum? Kalau untuk kayak berdua gini belum pernah saya Bu. Belum pernah ya untuk Iya, Bu. konseling individu ya, sebelumnya mungkin dengan bapaknya yang sebelumnya ya. Iya Bu. Kalau sama bapaknya yang dulu sudah pernah? Guru BK yang lama? Sama bapak belum Bu. Belum? Belum pernah juga Bu. Sama sekali belum pernah? Iya Bu. Dan sekarang udah kelas 9 ya? Sudah Bu. Mungkin abang agak bingung ya, kenapa ibu panggil sebelum-sebelumnya nggak ada laporan apapun Iya, Bu. soal abang. Ya, ibu minta maaf kalau mengganggu kesenangan abang nih di kelas. Iya Bu. Kegiatan abang di kelas, tapi ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih nih. Abang sudah dengan rela hati, dengan senang hati abang datang ke sini Iya, ke Bu. ruang BK. Nah, mungkin abang bingung nih, tujuannya apa sih? Kenapa sih saya dipanggil untuk ke ruang BK? Mungkin sudah tahu apa belum alasannya? Untuk alasannya belum Bu, karena ya saya tadi tiba-tiba dipanggil Bu, jadinya gitu. saya turun Bu. Tadi siapa yang manggil abang? Tadi saya dipanggil teman Bu, disuruh ke bawah dipanggil Bu Vida. Oh gitu, jadi langsung datang. Iya Bu.
Posisi abang di mana tadi? Posisinya lagi di kelas tadi Bu, lagi Kelas? belajar. Lagi belajar itu ya? Iya Ya. Bu. Ibu minta maaf kalau ganggu kegiatan abang, tapi sekali lagi Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya Bu, Nah, nggak apa-apa Bu. tujuan Ibu manggil abang di sini nih, kenapa Ibu pengen mengadakan konseling dengan abang? Ini karena Ibu mendapatkan beberapa laporan, terutama sudah di kelas 9 ini, laporan tentang absensi abang nih. Laporan yang sering tidak masuk izin, sakit, alfa, yang gak ada kejelasan. Ibu amati paling masuk seminggu 2 kali, 3 kali gitu aja. Nanti ada aja tuh kegiatannya 1 bulan entah ada aja tuh 1 kali, kadang sama sekali bersih nihil, nanti ada lagi kayak gitu. Kalau sudah di total nih Bang, absensi abang ini sangat mengancam abang untuk kelulusan, untuk nilai abang yang bisa memicu nanti dapat nambah nilainya. Sangat berpengaruh loh itu kalau abang tahu ya. Nah, Ibu pengen mengadakan konseling sama abang. Nah, apa sih sebenarnya konseling itu, Nak? Nah, Ibu pengen jelaskan. Yang pertama, konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara konselor dengan konseli, di mana konselornya itu Ibu, konselinya adalah abang. Nah, untuk mencari bareng-bareng nih solusi atau jalan keluar biar masalah yang Ibu sampaikan tadi bisa tertanggulangi dengan cepat. Abang tidak menghadapi masalah itu lagi. Nah, terus selain itu Ibu pengen bantu abang untuk merespon, mencari tahu kenapa ini sebenarnya. Karena Ibu mendapatkan informasi yang agak kurang enak nih soal abang, tentang kegiatan abang di luar sekolah, misalnya itu. Terus nggak usah takut Nak untuk datang ke ruang BK ini. Insya Allah di sini itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi apa yang abang ucapkan di sini, apa yang abang ceritakan di sini itu jadi rahasia kita berdua saja, tidak bakal keluar dari ruangan ini tanpa ada persetujuan dari abang sendiri. Gitu. Jadi Bu tidak main sembarangan cerita kemana-mana, jadi aib abang terbongkar gitu ya. Nah, selain itu ada namanya apa ya Nak ya, ada asas, nggak usah takut lah untuk datang ke ruang BK ini Bu, tidak untuk menghakimi, tidak untuk menghukum abang tentang apa yang abang langgar soal tata tertib di sekolah kita. Jadi nggak usah takut, cerita apa adanya biar Ibu bisa cari tahu, bisa kita selesaikan masalah ini baik-baik dengan dengan lancar semuanya. Jadi apa yang Ibu dengar itu tidak terbukti gitu loh. Itu hanya isu-isu yang beredar, yang mungkin untuk memfitnah abang atau bagaimana, kan bisa kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut, pokoknya jelasin aja, kita bareng-bareng nanti ya. Oke. Nah, di konseling itu insya Allah rahasianya benar-benar terjaga, tanpa persetujuan, tanpa nanti dari abang, dari keluarga pun Ibu juga gak bakalan cerita kalau memang sesi kita ini ada perubahan. Dari sesi konseling kita ini abang ada perubahan, terus tetap masuk, tetap nilainya semakin bagus, itu insya Allah Ibu tidak akan memanggil keluarga atau bagaimana, bahkan Ibu sampaikan ke kepala sekolah nggak sampai gitu. Jadi nggak usah takut ya Nak ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya proses konseling kita ini mungkin sekitar berjalan 30 menit ke depan, tapi kalau belum ketemu titik temunya Nak, nanti insya Allah kita jadwalkan lagi konseling berikutnya, jadi biar sama-sama enak ya. Oke, paham sampai di sini saya? Paham Bu. Ya, ini sebelumnya
Ibu minta tolong tulis surat persetujuan pelaksanaan konseling individu ini. Abang isi sini. Oke Bu. Oke, Sudah, Bu. terima kasih. Berarti ini abang sudah siap untuk melaksanakan konseling kita hari ini. Iya Bu. Ibu ulangi, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dirahasiakan. Ibu ingin jadi penengah untuk isu yang ibu dengar itu kalau tidak benar itu Iya, Bu. terjadi, ya. Oke, Bu pengen tahu sebelumnya nak tentang silsilah keluarga abang ini. Iya. Abang ini lahir dari berapa bersaudara? Saya lahir di 4 bersaudara Bu. 4 bersaudara. Iya, Bu. Terus Saya anak ketiga Bu. Jadi ada kakak saya 2, adik saya 1. anak ketiga ya. Iya Bu. Kakak ada 2, adik 1. Iya Bu. Adik kelas berapa nak? Kalau adik kelas 6 SD Bu. Kelas 6. Iya, Bu. Kakaknya? Kakak saya yang kedua itu masih kuliah. Yang pertama itu sudah berkeluarga Bu. Oh, sudah nikah. Iya, Tinggal di mana kakakmu yang sudah nikah nih nak? Tinggalnya nggak jauh dari rumah Bu. Jadi Masih satu blok. iya Bu, masih satu blok. Kalau yang sudah masih kuliah tinggal Kalau yang satu masih rumah. kuliah tinggal satu rumah Bu. Itu cewek kan kakakmu? Iya Bu. Tinggal satu rumah. Kuliah di mana nak? Kuliahnya di UT Bu. Kuliah di UT. Ngambil jurusan apa? Jurusannya kemarin kalau nggak salah pendidikan bahasa Inggris Bu. Pendidikan bahasa Inggris. Iya Bu. Mantap lah itu, calon guru ya berarti. Iya Bu. Kuliah bahasa Inggris. Sambil kerja gitu kakakmu? Iya Bu, kakak saya kerja di Jam berapa itu kerjanya kalau sambil kuliah gitu? kerjanya dari jam pagi Bu, jam 8 nanti sampai siang Bu. Sampai siang jam? Iya Bu. Jam sekitar jam 2 sampai jam 3 gitu Bu. Terus sore sampai malamnya ngelanjut kuliah Bu. Lanjut kuliah? Iya, Bu. Tiap hari kayak gitu? Iya Bu. Nggak ada libur sama sekali? Liburnya Minggu Bu. Libur Minggu aja? Iya Bu. Sampai rumah udah capek lah ya itu. Iya Bu. Terus adikmu kelas 6? Adik saya kelas 6 Bu. Kelas SD. Nanti bentar lagi lulus nih. Iya, Bu. Abang bentar lagi masuk ke SMA. SMK. Oh, calonnya SMK, bukan Iya, Bu. SMA? Mau SMK Bu. Oh, mau SMK. Jurusan apa nak? Jurusannya pengen ngambil welding Bu. Welding. Iya, Bu. Mantap. Adik rencana sekolah di Kebetulan mana? mau lanjutnya ke sini Bu, ke Lanjut ke MTS. sini juga. Iya, Bu. Penerus mulai ya. Iya Bu. Nah, orang tua udah setuju abang masuk ke SMK? Orang tua udah setuju Bu. Alhamdulillah orang tua ngedukung saya terus Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah setuju kayak gitu, terus adik juga mau sekolah di sini? Iya Bu. Nggak ada angan-angan yang lain adik? Nggak ada Bu. Memang pengen ngelanjutin ke MTS Bu. Ini kakak yang nomor 1 sama nomor 2 ini kalau boleh tahu itu bantu perekonomian keluarga atau tidak? Alhamdulillah masih ngebantu Bu. Kakak Masih biasanya bantu. sering ngasih ke ibu kalau udah gajian. Oh gitu? Iya, Bu. Sedikit-sedikit lah ya. Iya Bu. Nah, ini orang tua kerja apa nak kalau boleh tahu? Kalau orang tua ibu ngejagain anak tetangga Bu. Jadi Oh gitu? anak tetangga saya kalau malam tuh jualan Bu. Jadi anaknya dijagain sama ibu saya. Oh, khusus malam aja? Iya Bu. Kalau siang? Kalau siang ibu di rumah Bu. Mengerjakan kerjaan rumah tangga lah ya. Iya, Bu. Kalau bapak kerja di mana nak? Kalau bapak kerjanya di PT Bu. PT. Iya, Sudah Bu. pegawai tetap? Kemarin sih masih dikontrak Bu. Oh masih dikontrak sampai sekarang? Masih Bu. Masih kerja lah ya tapi Iya, sampai Bu. sekarang. Berarti mama kerjanya malam aja? Iya Bu. Itu datang ke rumah yang punya anak atau anaknya diantar ke rumahmu? Datang ke rumah yang punya anak Bu. Oh gitu? Iya Bu. Jadi abang ditinggal sendirian? Iya Bu. Sama kalau adik malam. ini? Iya Bu. Kakak kuliah, terus yang satunya udah berkeluarga, otomatis sibuk dengan keluarganya masing-masing ya. Iya Bu. Jadi sama adik aja? Iya Bu. Berdua? Berani? Iya, Bu. Berani Bu kalau di rumah Bu. Oh gitu. Bapak pulangnya jam berapa nak? Kalau bapak pulangnya malam Bu. Pulang malam? Iya Bu. Jam? Sekitar jam 9 atau jam 8 gitu Bu. Jam 9 atau jam 8. Terus kamu sama adikmu ngapain di rumah kayak gitu? Kalau di rumah tergantung Bu. Biasanya
Kalau sore saya pulang dari sekolah, adik saya lagi ngaji, Bu. Oh gitu. Iya, Terus Bu. kamu adik ngaji ngapain? Terus saya biasanya ngeberesin rumah, Bu, nyapu gitu, Bu. Oh jadi abang yang ngurus rumah. Iya, Bu, kalau sore. Masya Allah, emang ya anak soleh ya. Nah ini tapi bang, kalau masalah silsilah oke lah ya, Iya, Bu. namanya keluarga ya. Ibu sering dapat laporan ini soal tentang abang. Absensi abang ini sangat banyak nih. Yang izin lah, yang sakit lah, entah yang alfa, entah bentar lagi masuk tapi habis itu izin pulang, kayak gitu. Dari semester 1 kemarin, Iya, Bu. awal-awal. Kenapa kayak gitu, Nak? Karena biasanya yang pertama itu saya sering telat bangun, Bu. Oh, sering telat bangun. Iya, Bu. Jadi Terus? kayak kalau misalkan udah telat bangun, saya bingung lagi, Bu. Mau nyiapin sarapan, terus mau siap-siap ke sekolah, akhirnya jadi izin gitu, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Sering telat bangun, emang bangunmu jam berapa? Kadang bangunnya udah jam 7-an lebih, Bu. Jam 7? Iya, Bu. Masya Allah. Lah, Dek. Kalau adik dia memang pagi perginya sekolah, Bu. Cuman kadang nggak ngebangunin saya, Bu. Oh, gitu? Iya, Bu. Nah, Mama kan pagi di rumah. Tapi kan Ibu kerjanya sampai malam, Bu. Sampai nunggu orang yang jualan pulang. Terus baru Ibu pulang, Bu. Jadi kadang kalau pagi habis subuh masih tidur lagi, Bu. Oh, sama-sama bangun kesiangan juga. Iya, Bu. Nggak sholat subuh, Nak, berarti, Nak? Biasanya kalau Ibu itu subuh bangun, Bu. Terus kadang ngebangunin saya. Kadang juga kelewat, Bu, mau bangunin saya. Jadi Ibu saya langsung tidur lagi. Kamu makin bablas tidur lagi. Iya, Bu. Emang sebelumnya Ibu nggak siap-siap ada menu sarapan untuk adik atau kakakmu? Biasanya Bikinin lauk kalau gitu? sarapan buat sendiri, Bu. Kayak ngegoreng Oh, gitu? telur. Iya, Bu. Udah diajarkan mandiri sama Iya, Bu. mamamu gitu? Hari-hari? Iya, Bu. Setiap hari. Setiap hari? Tapi biasanya abang dulu kelas 7, kelas 8 bisa masuk tertib. Kenapa di kelas 9 kayak gini, Nak? Kalau itu masih ada kakak saya yang sebelum nikah, Bu. Oh. Jadi masih ngebantuin di rumah. Kalau sekarang? Kalau sekarang kakak saya udah punya rumah sendiri, Bu. Jadinya ya kayak gitu, Bu. Lah kan kakakmu ada satu lagi yang kuliah itu. Kalau kakak kan kadang habis kuliah, Bu, dia juga capek. Terus mau kerja juga, Bu, paginya. Jadi kadang dia kalau ya kerja siap-siap sendiri, Bu. Gak Oh, gitu? ngebangunin juga, Bu. Jadi udahlah asik dengan dunianya masing-masing. Iya, Pokoknya Bu. berangkat. Masa bodoh lah adikku ini gitu. Iya, Bu. Oh alah. Bapak nggak bangunin? Kalau bapak karena pulangnya malam, terus juga udah capek, Bu. Jadi sama kayak ibu, Bu. Oh gitu. Siap subuh langsung tidur lagi. Sampai jam? Sampai paling jam 8, Bu, bangun. Oh gitu. Iya, Bu. Tapi kemarin yang ibu heran ini, Nak. Kelas 7, kelas 8 abang bisa bangun ini. Di Iya, kelas Bu. 9. Ibu curiga apa ada masalah di kelas? Ada nggak yang membuli abang? Kalau masalah di kelas sih nggak ada, Bu. Cuman mungkin pelan-pelan tapi saya nggak sadar, Bu. Dari mulai kelas 8 akhir sampai kelas 9 saya belakangan sering main, Bu. Sering main? Iya, Bu. Di mana mainmu? Main biasanya sama kawan-kawan, Bu. Satu sekolahan? Iya, Bu. Satu kelas? Kadang ada yang beda juga, Bu. Oh gitu, Iya, Bu. rame-rame? Iya, Bu. Main kemana? Mainnya ya kadang kami duduk-duduk, Bu. Tapi sampai malam, Bu. Oh. Makanya jadi pulangnya Mabar, udah malam. FF. Iya, Bu. Aduh, di mana itu warungnya? Itu warungnya di ini, Bu. Warung Warkit. Waduh, sudah sampai sana kamu, Nak? Iya, Bu. Siapa aja? Berapa anak itu yang ikut ke sana itu? Ya, biasanya orang-orang yang kelas 9, Bu. Semua satu gengmu tuh kelas 9 itu? Iya, Bu. Rata-rata iya, Bu. Warkit sampai jam? Biasanya sampai jam 10-an, Bu. 10 malam? Iya, Bu. Semuanya kayak gitu? Iya, Bu. Nanti berangkat janjian ketemuan di sini gitu? Iya, Bu. Aduh ya Allah. Itu gengmu ada berapa? Ibu inget-inget sekitar 5 atau 6 atau lebih itu ya? Ada tambahan nggak? Nggak ada, Bu. Ya paling segitu, Bu. 5, 6 mana itu? Iya, Bu. Yang itu aja, bestimu itu. Iya, Bu. Tapi mereka masuk loh.
Kok mungkin kamunya enggak? mungkin kalau mereka dibangunin Bu sama orang tuanya. Oh ya? Apa nggak sayang nak? Sudah kelas 9 loh. Kamu kalau kayak gini terus nanti ketinggalan pelajaran. Padahal katamu pelajaran bahasa Indonesia asik. Pelajaran Pak Aris juga asik. Kenapa di akhir-akhir ini terjadi? Ada nggak yang membuli abang? Atau ada yang menjelek-jelekkan abang? Atau yang bikin abang marah, nggak suka dengan ada keadaan di sekolah ini? Kalau itu sih sampai sekarang nggak ada Bu, mungkin dari Benar. saya pribadi aja Bu. Bener nih. Benar Bu. Nanti jangan sampai ada laporan abang pelaku pembuli atau malah korban pembulian ini. Enggak Bu. Yakin ya? Yakin Bu. Nggak ada ya? Oke. Terus kalau kayak gitu, selain main FF di warung sampai malam, apa saja kegiatanmu itu? Biasanya kalau ada tugas, saya bisa kerjain tugas dulu Bu. Begitu? Iya Bu. Tapi ada laporan ibu sering kamu nggak ada nilai masuk. Karena itu mungkin karena nggak masuk Bu, jadi nilainya telat Bu. Saya Jadi nggak ngumpulnya dianggap hari mengumpulkan setelahnya, Bu. nilai. Iya Bu. Tapi tetap berusaha mengumpulkan Iya kan? Bu. Tetap berusaha saya Bu. Tadi main terus tapi bisa ngerjakan tugas. Dapat Alhamdulillah info bisa. dari mana? Kalau ada tugas kan kamu nggak masuk. Saya nanya teman-teman yang masuk Bu, kayak hari ini ada tugas apa aja, kalau ada Oh, biar gitu? kerjain gitu Bu. Oh gitu. Terus kalau kayak gitu terus sampai kapan nak? Kalau saya Bu, sedikit-sedikit saya udah mulai nyoba ngubah Bu. Mulai dari kebiasaan yang bisa ngebuat saya bangunnya jadi telat kayak main Bu. Udah mulai saya kurangin. Terus kayak saya udah mulai nyoba bangun pagi lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang absensinya masih kayak gitu. Iya Bu. Itu kira-kira masih ingat nggak terakhir kamu bolos itu kapan? Terakhir 2 hari lalu Bu. 2 hari yang lalu. Iya Bu. Kan nggak mungkin di rumah terus nak. Masa orang tuamu bangun terus udahlah ya biarin anakku nggak usah sekolah kayak gitu. Atau mungkin abang pura-pura nih alasan sakit. Enggak Bu. Terus Kan ngapain di tetap rumah? izin Bu, karena di rumah juga kalau misalkan nggak masuk itu ngebantuin orang tua Bu. Oh gitu. Iya Bu. Bantuin apa bapak kan kerja PT. Mama udah selesai kerjaannya malam. Iya Bu. Bantuin apa? Kayak bantu misalkan ibu masak, saya nyuci Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oh. Mulai kelas 9 ini aja atau dari kelas 7, kelas 8 juga kayak gitu? Kalau itu dari sebelum-sebelumnya udah saya bantuin Bu. Cuman kan kalau dari dulu saya jarang kan Bu kalau nggak masuk. Jadi saya masuk terus. Ya makanya saya ngebantuinnya sore Bu. Pas adik ngaji, pas saya pulang sekolah gitu Bu. Oh gitu, bisa bantu sore. Iya Bu. Bantu-bantunya sore. Bisa kalau kelas 7, kelas 8. Tapi ibu yang heran ini kelas 9 ini loh. Masih ada aja kegiatanmu kayak gitu. Kalau di rumah nih, Ayo. pasti kan berhari-hari kayak gitu. Bahkan sebulan cuma masuk berapa kali aja. Seminggu lah paling hitung kan kasarannya ya. Perasaanmu gimana itu nak? Sebenarnya juga bosan sih Bu kalau cuman di rumah. Terus kayak kita ngelakuin hal-hal yang biasa udah kita lakuin Bu. Karena kalau di sekolah kan kita ketemu teman, ngobrolnya pasti beda. Itu lebih seru Bu. Oh gitu. Iya Bu. Terus kalau bosan kemana kamu larinya? Ngapain? Kalau bosan biasanya kalau siang saya tidur Bu. Tidur aja? Iya Bu. Nggak disuruh lagi sama mamamu? Enggak Bu. Terus paling kalau sore kalau udah siap saya main lagi Bu sama temen yang di rumah. Oh gitu. Atau mamamu ada bisnis jualan apa gitu? Kalau jualan gitu ibu nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi murni jaga anak tetangga itu ya? Iya Bu. Bosan jadi cuma tidur, main HP yang jelas, Iya, Bu. lanjut ngegame. Iya Bu. Nah temenmu siapa itu ngegame tuh? Kan yang bestie-bestiemu di sekolah, nggak boleh bawa HP mereka. Kamu main sama siapa gamenya? Kalau yang sore saya mainnya di rumah Bu, teman-teman perumahan
yang sekolahnya di negeri kan jam 1 mereka udah pulang Bu. Oh gitu? Iya Bu. Oh iya ya, anak negeri udah pulang cepet ya. Iya, Bu. Jadi nanti ngumpul lagi di warung gitu? Saya di rumah teman saya Bu. Oh, jadi nongkrong lah di sana. Iya Bu. Seharian sampai sore. Iya Bu, sampai sore Bu. Nggak dicari sama mama kayak gitu? Kadang dicari Bu, diteleponin, disuruh pulang. Gitu? Iya Bu. Hanya sekedar itu? Mama nggak nanyain sekolahmu gimana? Nggak pernah mukul abang biar mau sekolah gitu, nggak pernah? Kalau mukul sih nggak pernah Bu, cuman kalau nyuruh sekolah pasti Bu, karena kan kayak bosan juga pasti Bu ngelihat saya sering nggak sekolah Bu. Kan bapak kerja nih dari pagi sampai malam, sampai rumah capek. Tapi kan mestinya harusnya dapat denger nih dari mamamu kalau ini nih anakmu ini nggak mau sekolah ini. Ayo. Nggak pernah bapak marah-marah gitu? Kalau marahin sih belum Bu, cuman kayak ngenasihatin sering Bu, kayak ya sekolah itu kan penting Bu. Jadi gitu? ya. Tapi jangan cuma nggak masuk sekolah. kanan keluar kiri aja? Iya Bu. Asik aja main FF-mu itu ya? Karena sering telat bangun Bu. Gitu. Yang menghasilkan belum dari hasil main FF-mu itu? Belum sih Bu. Belum? Belum. Kirain ibu sudah menghasilkan berapa dananya gitu. Kan ada yang dijual tuh game-gamenya. Iya Bu. Posisimu main di rumah temenmu kalau siang, nanti habis itu kalau nggak gitu ke warkit, warung Bu. itu rame di sana nak. Di situ rame Bu, cuman rata-rata saya nggak kenal sama orang-orangnya Bu. Pokoknya ikut nimbrung gitu aja. Iya Bu. Ada aja kamu itu. Nah, kalau kamu keputusanmu seperti itu terus yang kamu lakukan, kira-kira cita-citamu nanti ke depan apa sih nak? Kalau cita-cita saya kayak pengen jurusan yang saya ambil pas SMK nanti Bu. Apa? Saya pengen jadi welder. Oh, welder. Iya Bu. Welder itu kan ngelas-ngelas kapal itu kan? Iya Bu. Tapi kalau jadi welder itu kan ada syaratnya, syarat pendidikannya. Ini abang nggak takut ini nanti kalau cita-cita abang sampai terputuskan ini? Gara-gara abang asik aja tuh main game sampai malam kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu takut sih Bu, makanya saya udah mulai coba kayak ngubah sedikit-sedikit gitu Bu. Apa contohnya yang berubah? Contohnya kayak yang itu Bu, saya udah mulai ngurangin main keluar. Jadi udah mulai masuk lah ya. Iya Bu. Udah agak tambah ini masuknya ya, Iya, Bu. minggu ini. Udah Terus mulai saya ngurangin main HP juga Bu, kayak lebih banyak ke belajar karena sejauh ini kan pasti ketinggal Bu pelajarannya karena sering nggak masuk. tahu sebenarnya. Iya Bu, cuman karena itu Bu masalahnya. Apa masalahnya nak? Karena saya sering telat bangun itu Bu. Walah, jadi nggak bisa pasang alarm, nggak bisa. Nggak bisa Bu, nggak bangun saya kalau dihidupin alarm Bu. Oh alah, tetangga nggak ngatain aku nih nggak pernah sekolah, nanti jadi apa kayak gitu? Kalau tetangga sih saya kayaknya nggak tahu atau nggak dengar Bu, soalnya nggak pernah dengar omongan kayak gitu Bu. Nggak pernah dengar nih Nggak abang? pernah Bu. Oke, nah kan abang sudah berusaha mengurangi HP, terus apalagi tadi tidurnya lebih cepat, terus itu ada dampaknya. Ibu lihat untuk minggu-minggu ini lumayan masuk. Nah, tapi nanti absenmu bagaimana itu? Absenmu yang sebelum-sebelumnya ini, data ibu ini banyak banget loh nak. Seminggu bisa sampai, sebulan itu bisa sampai 15 hari loh kamu nggak masuk. Nanti apa nggak takut itu dampaknya? Kamu udah tahu belum dampaknya kalau sering nggak masuk kayak gitu, apalagi di kelas 9 ini? Kalau dampaknya belum sih Bu. Belum. Cuman yang pasti saya dengar-dengar itu masuk ke soal kelulusan, soal nilai gitu Bu. Untuk selebihnya saya masih belum tahu Bu. Sama sekali belum tahu Belum, Bu. bagaimana. Ya itulah, selain ke kelulusan,
nanti juga jadi pertimbangan Bapak Ibu guru untuk tata tertib abang ini sangat berpengaruh ke nilai-nilai yang ada. Gitu. Ibu takut nih, masalahnya apa? Abang keasikan main aja dunia abang sendiri. Nanti berkaitan dengan sekolah lanjutan SMK, kan sangat berpengaruh itu. Saingan abang makin banyak di SMK. Kira-kira bisa lolos nggak nanti masuk ke SMK yang ada jurusan weldernya? Sebenarnya kalau dilihat dari kehadiran saya juga kurang yakin, Bu. Nah, itu kurang yakin kan? Iya, Bu. Sayang loh, ini tinggal beberapa bulan lagi aja. Ayolah masuk gitu ya, biar bisa nanti bersaing dapat sekolah yang bagus, SMK-nya yang ada jurusan weldernya yang bagus. Iya, Bu. Nanti karena itu berpengaruh sekali sama abang nih. Nah, oke, usaha abang tadi ngurangin main HP, cepet tidur. Apa lagi tadi, Nak? Buat kurang main-main keluar juga, Bu. Oh, kurangin main keluar. Ini Bu pengen tahu usaha yang sudah sangat intens abang lakukan yang mana ini? Untuk itu saya nyoba tidurnya lebih cepat sih, Bu. Jam Kalau berapa? saya mungkin kan yang awalnya pulangnya jam 10, saya mungkin pulang jam 9, Bu. Jadi sampai rumah bisa langsung tidur, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Nanti asik lagi di kamar main FF lagi, dipanggil temen-temenmu. Enggak, Bu, karena Enggak. udah nggak ada temennya lagi, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Jadi HP mau taruh di mana? HP Kalau malam taruhnya di kamar, Bu. taruh di kamar. Iya, Bu. Bener loh ya. Iya, Bu. Atau disita sama mamamu kalau malam? Kalau HP nggak disita, Bu. Kamu nggak disita? Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu sudah sampaikan tadi apa dampak-dampaknya untuk abang, resiko abang kalau masih tetap berperilaku seperti itu. Takut sekali, Bu, masa depanmu rusak, padahal kakakmu sarjana, mati-matian untuk kerja sambil kuliah, ya kan? Nanti abang dicontoh oleh adik abang nih, dia jadi wah abangku pandai ya, abangku hebat ya, tapi kok sering nggak masuk kayak gini, nanti diterimanya di sekolah yang nggak jelas, itu yang Ibu takutkan. Nah, Ibu pengen kita bikin persetujuan nih, abang bener-bener mau berubah nggak untuk semester ini aja, Nak, kelas 9 ini aja, Nak, biar abang nanti Ibu bantulah gitu, Bapak Ibu guru bisa bantu abang biar cepat lulus, dapat nilai yang bagus, jadi cita-cita abang terlaksana gitu. Kalau buat berubah, saya pengen sih, Bu. Cuman saya takut, Bu, karena sebelum-sebelumnya untuk kehadiran saya udah banyak nggak masuk, Bu. Jadi saya Tapi bisa kan? bisa, Bu. Bisa ya, bener ya. Iya, Nanti Bu. tunjukkan perubahanmu saja. Mulai minggu ini siap Siap, untuk Bu. melakukan perubahanmu ini, Iya, Bu. bener ya? Iya, Bu. Nah, oke. Mulai minggu ini Ibu cross check, nanti abang tiap hari Ibu cek, jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Nanti kalau tiap hari Ibu nanyain kamu di mana abang ini, masa enggak gitu ya? Karena tujuan Ibu baik, Nak, untuk kamu biar bisa tertib masuk sekolah, ya. Tuh, Bu minta tolong kerjasamanya, tapi ya itu abang juga harus bantu Ibu juga, Iya, Bu. gitu ya. Kita sama-sama bareng-bareng memperjuangkan masa depanmu nih, sekolah cita-cita yang kamu inginkan. Iya, Bu. Kan lumayan nih nanti kalau beneran jadi welder, gajinya wih mantap lah ya. Amin, Bu. Nah itulah, cuman kalau kayak gini putus, abang masih kekeh dengan asik main game FF-mu itu yang belum menghasilkan sama sekali, Iya, Bu. belum bisa bantu orang tua. Ini Ibu takutkan, oke ya, nggak usah takut nanti kalau Ibu cek tiap hari ya, Iya, gitu Bu. ya. Ibu minta ini kita bikin perjanjian nih, coba tanda tangan, ini sudah Ibu tulis tanda tangan di sini. Oke, Bu. Setuju, abang siap untuk melakukan perubahan itu semua. Iya, Bu. Oke ya, Nak? Iya, Bu. Cuman ini, Bu, saya kayak
udah takut Bu, karena sebelumnya udah banyak kan Bu. Terus Insya Ibu Allah. punya saran nggak Bu buat kedepannya gimana Bu? Pokoknya rubah dulu, mulai dari ini dulu. Nanti insya Allah yang ke belakang, kalau abang bisa menunjukkan perubahan, insya Allah Bapak Ibu guru juga bakal membantu. Iya, Bu. Gitu ya. Tunjukkan dengan sikap, tidak perlu banyak ngomong, tunjukkan sikap aja. Oke, Gitu. Bu. Banyak berubah, ikutin pelajaran. Suka ndak suka pokoknya masuk. Asik ndak asik masuk dulu. Iya, Bu. Ya. HP nanti dulu. Oke Bu. Fokus ke ujian, insya Allah lah. Gimana saya cita-cita fokus cuman bisa lulus, nilai saya bagus gitu. Coba kurangi dah main-main sama geng-gengmu ini yang hobinya ngajak ngegame mulu. Iya Bu. Ayo mulai cari temen yang bisa membimbing belajar. Kan banyak nih teman-temanmu anak-anak cewek yang pandai-pandai. Anak cowok pun kan banyak tuh. Iya, Bu. Ya, mulai kurangi dulu. Main boleh, tapi bukan berarti ikut-ikutan terus. Kamu harus punya prinsip dalam bergaul, berteman. Kira-kira ini temanku bawa dampak yang jelek atau tidak, atau dampak yang bagus atau bagaimana. Tapi nyatanya dampaknya ini gimana teman-teman sekarang? Menurut saya dampaknya kayak bisa dibilang jelek sih Bu untuk kedepannya. Iya, dia masuk, dia selamat, ya kan? Iya, Nilainya aman. Sedangkan abang nilainya jelek semuanya tugas-tugasnya, Iya, ya Bu. kan? Walaupun abang ngumpulkan tugas, tapi kan tetap sama. Nilainya ada pengurangan dibandingkan anak yang mengumpulkan saat itu juga. Iya. Orang Bapak Ibu guru mata pelajaran kan mempertimbangkan kata tertib yang lain. Ini nanti anaknya gimana ya? Gitu. Oke. Iya, Bu. Ya, oke, kita sudah sepakat. Insya Allah minggu depan Ibu pengen perubahan itu. Siap ya nak ya? Siap Bu. Benar ya? Janji ya? Berubah Janji, terus Bu. ya? Nanti kalau memang tidak berubah, kita laksanakan konseling berikutnya dan Ibu terpaksa harus berkolaborasi dengan orang tuamu. Ibu harus menindak tegas ini karena apa? Sudah kelas 9 saya. Oke, Oke ya? Iya, Bu. Siap ya nak ya? Siap, Oke, Bu. terima kasih atas kedatangan abang di Iya, sini Bu. hari ini. Sudah kejujuran abang, Ibu akuin terima kasih sekali. Iya, Abang Bu. hebat. Oke, terima Bu. kasih. Silahkan kembali ke kelas nak. Kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam.